What the peace cuy, gimana kabar kalian semua? Perkenalkan nama saya Lee Chong Wei. Gak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang jangan ditinggalkan, karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya lebih sakit daripada sakit panu. Oke lah, saya harap kalian semua sudah menyiapkan tisu sebelum menonton film ini, karena film ini sangat beradrenalin. Film ini yang berjudul Grand Street Hooligan 3 yang pastinya akan membuat kalian bengong dan melotot. Film ini bercerita tentang seorang mantan ketua gangster sekaligus pelatih tinju yang adiknya dibuat meninggoy oleh para preman jalanan. Film ini akan tambah seru karena pemeran utamanya adalah Scott Adkins yang disutradarai oleh James Nunn. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masukkan. Scene diawali sebuah tempat latihan tinju yang berada di Irlandia. Di sini kita akan diperkenalkan dengan pelatih sekaligus pemilik tempat latihan tinju tersebut yang bernama Danny. Pada waktu itu juga Danny didatangi oleh dua preman kampung yang berniat meminta uang keamanan. Akan tetapi Danny tidak membutuhkan keamanan dari kedua preman tersebut. Tentu ia menolak hingga baku hantam pun terjadi. Tell your boss, this happens again. Pada malam harinya, Danny tidak lupa menyaksikan pertandingan klub bola kesayangannya, yaitu Real Madrid di tempat ia ngontrak. Sebenarnya Danny ini berasal dari London yang mempunyai usaha di Irlandia, yaitu membuka tempat latihan tinju sekaligus menjadi pelatihnya. Go on, say yeah! Scene berpindah ke London dan di sini kita diperkenalkan dengan adik Danny yang bernama Tono. Dia merupakan ketua support West Ham United yang diberi nama Green Street. Setelah pertandingan West Ham selesai, Tono memimpin pasukan untuk pergi tawuran dengan supporter musuh bebuyutan mereka. Namun sayangnya Tono dikena jurus si malakama sampai-sampai dia sedikit oleng dan pada akhirnya dia harus menenggoy dan pulang ke alam baka. Di balik itu terlihat Danny yang masih tidur dengan pulas. Ia pun harus terbangunkan oleh telepon dari sang ibu mengatakan kalau adik Danny telah meninggoy. Hingga sekarang juga Danny harus pulang ke London. Mendengar hal tersebut dengan cepat Danny segera berkemas untuk pulang ke kampung halamannya. Di pertengahan jalanan, Danny sangat mengingat kenangan masa-masa indah bersama dengan adiknya. Danny sangat menyayangi Tono, apalagi itu adalah saudara satu-satunya. Sesampainya di London, ia langsung memeluk sang ibu. Danny hanya bisa meminta maaf karena selama ini ia tidak bisa melindungi si Tono. Tak lama kemudian Tono pun dimakamkan. Terlihat Danny yang hanya bisa menahan tangisan sambil berjanji kepada diri sendiri bahwasanya ia akan mencari si pelaku untuk membalas dendam. Selesai acara pemakaman, Danny kembali ke rumah untuk melakukan tahlilan. Di sini Danny dihampiri oleh sahabat lamanya yang bernama Victor dan ia pun langsung mengucapkan, "Yang sabar ya Dan, ini sudah ujian buat keluargamu." Kemudian Victor berjanji kalau dirinya akan membantu Danny untuk menemukan orang yang telah menghabisi si Tono. Karena ternyata Victor ini merupakan anggota seorang polisi. Pada waktu itu juga Danny didatangi oleh dua sahabat almarhum adiknya yang bernama Gilly dan Big John. Mereka berdua mengajak Danny pergi ke markas mereka untuk membahas tewasnya si Tono. Namun Danny menolak karena ia harus ikut tahlilan almarhum si adiknya dulu. Sesudahnya acara tahlilan, Victor si polisi sahabat Danny memberitahu kalau adiknya menjadi ketua dari supporter West Ham United yang bernama Green Street.
Setiap kali West Ham bertanding, para supporternya pasti melakukan tawuran dengan supporter yang menjadi lawan West Ham. Pihak kepolisian merasa kesulitan mencari pelaku pembunuhan adik Danny sebab si adik tewas ketika tawuran. Jalan ninjanya yaitu Danny harus bergabung dengan Green Street lalu mengikuti segala kegiatannya. Mendengar hal itu, Danny pun memikirkan berkali-kali. Malam hari pun tiba. Danny melihat sang ibu tidur yang terus menangis sambil memeluk foto Tono. Danny juga sempat melihat foto dirinya dengan si Tono sebelum ia pergi ke Irlandia. Setelah berpikir cukup matang dan mengingat kenang-kenangan bersama almarhum si adiknya, akhirnya Danny pun memutuskan untuk menerima saran dari Victor, yaitu bergabung dengan Green Street supporter West Ham. Bro, not fucking running around bashing up people with the GS. Keesokan harinya, Danny mendatangi salah satu bar yang menjadi markas Green Street. Ketika di dalam banyak sekali anggota Green Street yang terkejut dengan kedatangan Danny. Mereka semua takut kalau Danny akan membuat onar atas kejadian tewasnya si Tono. Di waktu yang sama, Danny didatangi oleh Gilly dan Big John, si rekan almarhum adiknya. Di sini Gilly bertanya, apakah kedatangan Danny untuk menyalahkan mereka? Danny menjawab, tidak, sebab kedatangannya ke sini untuk bergabung dengan mereka. Bahkan Danny juga mengajak mereka untuk tawuran lagi melawan supporter Tottenham setelah pertandingannya melawan West Ham United. Mendengar hal tersebut, semua orang di sana langsung gembira karena sekarang mereka mempunyai pengganti almarhum Tono, yaitu Danny. Sore harinya pertandingan West Ham dan Tottenham pun selesai. Ketika semua supporter bubar, Danny langsung saja membuat onar dengan menghantam satu supporter Tottenham menggunakan botol. Alhasil suasana menjadi kisruh dan sayangnya Danny harus ditangkap oleh polisi. Di pertengahan perjalanan menuju kantor polisi, tiba-tiba para polisi itu melepaskan Danny lalu memintanya agar segera pergi. Ternyata itu semua adalah bantuan dari Victor yang meminta para polisi tersebut untuk melepaskan Danny. Kemudian Danny pergi menuju ke markas Green Street. Sesampainya di sana terlihat hanya ada si pelayan bar yang ternyata bernama Molly. Karena semua orang-orang masih berada di Stadion Gelora Bung Karno, Danny pun mengajak berkenalan dan tampaknya Molly salting melihat brewoknya si Danny yang habis dicukur. Beberapa jam kemudian terlihat Danny yang sedang asik mengobrol dengan Gilly. Di sini Gilly sangat yakin supporter Tottenham akan menyerang markas mereka setelah apa yang tadi dilakukan. Namun Danny sama sekali tidak ciut alias tidak takut dan ia sangat menunggu kehadiran mereka. Tak lama kemudian benar saja apa yang Gilly katakan. Para supporter Tottenham datang untuk menyerang hingga terjadilah baku hantam. Pada akhirnya berkat bantuan dari Danny si brewok dari lembah hantu, supporter Green Street dapat memenangkan tawurannya dengan supporter Tottenham. Mereka semua pun langsung merayakan kemenangan di markasnya. Di sini semua orang sangat menyukai Danny karena kehebatan dan keberaniannya. Bahkan mereka sampai mengangkat Danny sebagai ketua baru, yaitu menggantikan almarhum adiknya. Tak berselang lama Danny menyukai Molly. Ia memberanikan diri untuk mengajaknya berkencan besok malam. Molly juga yang menyukai Danny, tanpa keberatan ia menerima tawaran dari Danny. Waduh, bahaya nih kalau sudah si brewok mengajak kencan. Auto gaming bosku. Saat dalam perjalanan pulang, Danny bertemu dengan Victor. Di sini Victor meminta Danny agar sebaiknya jangan terlalu brutal karena misi Danny hanyalah untuk menemukan siapa yang membunuh adiknya. Danny menjawab jika ia harus totalitas tanpa batas karena jika tidak begitu, sampai kapanpun ia tidak akan menemukan si pembunuh adiknya. Stop it. Or you're gonna land yourself in trouble. Look, somebody knows what happened to my brother. Pagi harinya ayam lagi berkongkok. Danny pergi ke tempat latihan tinju langganannya dulu. Di sini Danny berlatih sangat keras demi menjaga kesehatan tubuhnya.
Malam harinya Gilly dan yang lain mengajak Danny untuk mengunjungi suatu tempat di mana para supporter musuh berkumpul. Never a fucking draw. Goes until it's finished. Sesampainya di sana terlihat banyak sekali orang yang sedang taruhan sambil melihat tawuran antar supporter. Ternyata tempat itu dikhususkan untuk tawuran para supporter Liga Inggris, sehingga nantinya mereka tidak akan lagi tawuran di jalanan atau di depan stadion. Semua ini sudah disepakati oleh masing-masing ketua dari supporter demi menghindari polisi dan yang lainnya. Panitia akan membuat turnamen tawuran dan pemenangnya akan mendapat hadiah cukup besar. Hanya Danny lah yang sebagai ketua baru langsung mendaftarkannya terlebih dahulu. Malam ini adalah pertarungan antara supporter Tottenham melawan supporter Mill FC. Diberitahu supporter Millwall ini adalah musuh bebuyutan Green Street. Bahkan adik Danny tewas saat tawuran dengan supporter Millwall. Tak lama supporter Millwall memenangkan tawuran tersebut dan ini dia ketuanya yang bernama Tukiem. Kemudian Tukiem menghampiri Danny sambil mengatakan jika ia akan menunggu Danny di turnamen berikutnya. Danny menjawab kalau dirinya sangat menunggu momen itu dan ia juga akan segera menemukan pelaku yang telah menghabisi adiknya. Finishing the shop. You be world champ, girl. I don't want fucking end them. Good luck with that. Sepulangnya dari sana, Danny mendatangi Molly si pelayan bar karena sebelumnya mereka telah janjian untuk berkencan hingga saat bertemu terjadilah peperangan antara rudal dan terowongan berkumis hitam. Pagi harinya terlihat Danny yang sedang mengajak satu persatu anggota Green Street untuk berolahraga. Danny melakukan hal tersebut supaya fisik mereka menjadi kuat untuk bisa memenangkan turnamen berikutnya. Tidak cukup di sana, Danny membawa mereka semua ke tempat latihan tinju. Lalu ia melatihnya dengan sangat keras. Give your fucking guard up. Push. Go on, son. Malam hari pun tiba. Terlihat Danny dan yang lain sedang nongkrong di bar sekaligus markasnya. Di sini Danny tidak memperbolehkan mereka meminum minuman keras selain jus dan air putih. Karena beberapa jam lagi mereka akan bertarung dengan supporter Newcastle sebagai turnamen pertama mereka. Danny bertanya kepada Gilly, apakah supporter Newcastle terlibat dalam kematian si adik? Gilly menjawab tidak, karena saat si adik Danny tewas, mereka sedang tawuran dengan supporter Millwall yang diketahui oleh Tukiem. Sebelum pergi ke acara turnamen, Danny menyempatkan untuk bertemu dulu dengan Victor. Di sini Danny memberitahu Victor kalau sekarang semua supporter Liga Inggris sedang mengikuti turnamen tawuran yang diadakan di bawah tanah. Di sana juga banyak orang besar yang ikut taruhan demi menggandakan uangnya. Kemudian Danny mengatakan kalau ia sudah mengantongi satu nama sebagai dalang yang telah menghabisi adiknya, yaitu Tukiem. Namun Danny belum mempunyai bukti kuat sehingga ia tidak bisa bermain brutal begitu saja. Entire fucking thing is now underground. Tak berselang lama, Danny pun pergi ke tempat bawah tanah untuk memulai turnamen pertamanya. Terlihat di sana banyak sekali orang yang bertaruh antara Green Street melawan supporter Newcastle. Hingga tanpa menunggu lama-lama, pertarungan pun dimulai. Sayangnya dalam turnamen pertamanya ini Green Street harus KO. Namun itu tidak membuat Danny menjadi patah semangat. Dalam keadaan muka bonyok, Danny menyempatkan dirinya untuk menemui Molly di rumahnya. Danny juga membawa seikat bunga yang membuat Molly sedikit meleleh dan pada akhirnya aha-aha pun terjadi lagi. Keesokan harinya, Danny melatih lagi fisik semua anggotanya dari mulai jogging, push up, dan berlatih tinju. Semua itu Danny lakukan supaya mereka bisa memenangkan turnamen berikutnya. Dan sampai nanti bertemu dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu supporter Millwall. Yeah, one.
Now what you want to do is jab cross. Malam harinya turnamen kembali dimulai. Kali ini Green Street harus berhadapan dengan supporter Coventry dan inilah pertunjukannya. Berkat latihan sangat keras, akhirnya Green Street dapat mengalahkan Coventry. Laga selanjutnya, Green Street harus menghadapi Everton. Right. Green Street pun dapat memenangkan lagi pertempurannya. Hari berikutnya, supporter West Ham atau Green Street harus berhadapan dengan supporter Arsenal. Lagi-lagi mereka dapat memenangkan pertempuran sehingga peringkatnya semakin naik ke atas. Usai bertempur semua, anggota Green Street merayakan kemenangan mereka dengan berpesta di markas sembari menyanyikan yel-yel. Keesokan harinya, Green Street harus berhadapan dengan supporter Swansea. Hingga inilah pertarungannya. Karena mereka sudah sangat kuat, akhirnya Green Street dapat mengalahkan Swansea dengan cukup mudah. Kemudian Danny CS menonton pertempuran antara supporter Millwall berhadapan dengan supporter Chelsea. Terlihat di sana Tukiem, ketua supporter Millwall, mainnya sangat brutal sekali sehingga membuat Danny semakin yakin kalau Tukilah orang yang telah menghabisi adiknya. Hari berikutnya Green Street harus berhadapan dengan supporter Manchester dan inilah pertarungannya. Di tengah pertarungan terlihat ada Tuki yang menyaksikan, dibuat gemetar tatkala melihat kehebatan Danny. Pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Green Street sehingga masuk ke final dan akan berhadapan dengan Millwall. Hari berikutnya tak sengaja melihat Danny yang sedang mengobrol asik dengan Victor. Terlihat Molly yang sangat marah lalu pergi ke barnya. Tak berselang lama Danny menyusul ke bar namun Molly langsung mengusirnya. Ternyata sekarang Molly menganggap Danny sebagai pengkhianat yang telah membocorkan semua informasi Green Street kepada Victor si polisi. Danny bersumpah jika dirinya dekat dengan Victor bukan karena menjual informasi, melainkan Victor adalah sahabatnya dari kecil. Saat keluar dari bar, Danny dihampiri oleh Tuki yang meminta Danny agar masuk ke dalam mobilnya. Namun jelas Danny menolak karena Tuki adalah musuh bebuyutannya. Kemudian Tuki mengatakan kalau ia mempunyai bukti nyata tentang siapakah orang yang telah menghabisi adik Danny. Alhasil Danny pun mau masuk ke dalam mobil Tuki. Di sini menunjukkan foto Gilly yang sedang memegang jasad adik Danny saat di lokasi kejadian. Tuki mengatakan kalau pembunuh adik Danny sebenarnya adalah Gilly, sahabatnya sendiri. Mengetahui hal tersebut jelas saja Danny murka dan mendatangi Gilly yang sedang latihan tinju. Sesampainya di sana, Danny langsung menghajar Gilly habis-habisan sambil bertanya kenapa Gilly menghabisi adiknya. Beruntung Danny dapat dilerai oleh Big John, rekan Gilly dan si pelatih tinju. Kalau gak direlai, dia pasti jadi rempelo ayam. Kemudian Gilly bersumpah kalau dirinya tidak pernah menghabisi adik Danny dan itu semua hanyalah fitnah. Gilly menjelaskan saat kejadian adik Danny begitu percaya diri bisa mengalahkan supporter Millwall yang padahal mereka kalah jumlah, hingga akhirnya adik Danny harus dihajar habis-habisan oleh Tuki sampai tewas. Setelah itu, Gilly dipaksa oleh Tuki untuk tersenyum sambil memegang jasad adik Danny, lalu Tuki memfotonya. Itulah alasan kenapa Gilly tidak memberitahu Danny dari awal kalau orang yang telah menghabisi adiknya adalah Tukiem, karena Tuki mengancam akan menyebarkan foto tersebut jika Gilly mengadu tentang kejadian itu kepada siapapun. Mendengar penjelasan itu, Danny akhirnya percaya lalu meminta maaf karena telah mempercayai perkataan si bebengok Tuki daripada temannya sendiri. You tell me, right? I would have fucking dealt with him.
Adegan berpindah kepada Victor, si polisi sahabat Denny, yang sedang frustasi karena baru saja ia dipecat dari kepolisian. Tak lama Denny mendatangi Victor lalu mengatakan jika sekarang ia sudah mempunyai bukti kalau Tuki lah orang yang telah menghabisi adiknya. Denny meminta bantuan kepada Victor agar ia mau ikut tawuran nanti malam supaya timnya dapat dikalahkan. Victor yang sudah tidak menjadi polisi lagi tanpa pikir panjang, ia pun mengiyakan permintaan Denny. We're gonna win this. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Final turnamen antara Green Street melawan supporter Millwall akan segera dimulai. Terlihat Denny CS yang sudah sangat siap untuk melawan supporter Millwall yang diketahui oleh Tukiem. Sebelum bertanding, Tuki sempat menjatuhkan dulu mental Victor berserta Denny. Namun mereka malah tambah beramarah hingga terjadilah pertempuran yang sangat membagongkan. Di suatu waktu, Denny terus dihajar habis-habisan oleh Tuki, bahkan sampai membuatnya tak berdaya lagi. Serasa sebentar lagi Denny akan berhasil dihabisi. Tuki mengakui kalau dirinya adalah orang yang telah menghabisi adik Denny. Sekarang Tuki juga akan menghabisi Denny dengan cara diinjak persis seperti apa yang ia lakukan dulu kepada Tono. Mendengar hal tersebut seketika membuat Denny menjadi bangkit lalu balik menyerang. Namun tak berselang lama polisi berdatangan hingga mereka semua pun harus ditangkap. Alhamdulillahnya Denny berhasil lolos karena ia terbukti tidak bersalah. Sementara Tuki akan ditangkap untuk dihukum seberat-beratnya karena sudah terbukti kalau Tuki adalah dalangnya ini semua. 2 hari kemudian Green Street yang sedang merayakan kemenangan mereka di markasnya yang tadinya hanya berpura-pura demi menyelidiki kasus kematian adiknya. Kini Denny telah nyaman dan memutuskan untuk selamanya bergabung dengan Green Street. Tak lupa Denny juga memberi pengumuman kalau sebentar lagi ia akan menikahi Molly. Kemudian film pun tamat. Thank you forever buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Film ini mengajarkan kita bahwasanya keluarga adalah harta yang paling terindah. Takuluda salamaha talkadanse, yang artinya sekian dari Lee Chong Wei, semoga kalian dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya.